Hai semua, di video kali ini aku akan membuat sayur lodeh tahu tempe sederhana, merupakan menu deso yang sangat simpel dan bikin boncos nasi. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Bahan yang digunakan di sini saya menggunakan 1 papan tahu, kemudian 1,5 papan tempe. Di sini untuk tahu dan tempenya sudah saya cuci ya teman-teman. Kemudian untuk bahan atau bumbu yang dihaluskan, di sini saya menggunakan 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 3 buah cabai hijau besar, 1 buah cabai merah besar, dan 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 3 cm lengkuas diiris tipis dan juga digeprek. Kemudian ada 1 saset santan kemasan. Untuk seasoningnya saya menggunakan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan juga setengah sendok teh penyedap. Pertama kita potong dadu untuk tempe dan juga tahu. Sebelumnya cuci bersih terlebih dahulu dengan menggunakan air. Lodeh tahu tempe ini merupakan sayur lodeh yang sangat simpel dan tentunya bikin boncos nasi. Teman-teman juga bisa menambahkan terong sebagai isiannya. Setelah tempe dipotong dadu, kemudian ini kita sisihkan dan lanjut kita potong dadu untuk tahunya. Lakukan dengan cara yang sama seperti kita memotong tempe tadi. Siapkan chopper dan haluskan bumbu kecuali bumbu aromatiknya. Teman-teman juga bisa menggunakan ulekan ataupun untuk bumbunya bisa diiris saja. Kemudian panaskan minyak dan goreng tempe terlebih dahulu. Goreng jangan terlalu kering atau warna tempe terlalu coklat. Nah, jika sudah nampak seperti pada video, terlihat tempe setengah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng tahu yang sudah dipotong dadu dengan cara yang sama seperti menggoreng tempe. Selain digoreng, tempe dan juga tahu ini bisa dikukus ya teman-teman. Setelah tahu terlihat setengah matang seperti pada video, kemudian tahu kita angkat dan kita tiriskan. Dengan menggunakan minyak bekas gorengan tadi, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dichopper. Tumis hingga harum, layu, dan juga matang. Aduk menggunakan spatula agar bumbu matangnya merata. Kemudian kita masukkan bumbu aromatiknya atau bahan aromatiknya, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan juga 3 cm lengkuas yang sudah diiris tipis dan juga sudah digeprek. Setelah bumbu matang nampak layu seperti pada video, kemudian tambahkan secukupnya air. Di sini saya gunakan sekitar 4 gelas air ya teman-teman. Jika dirasa kurang, teman-teman juga bisa menambahkan jumlah air yang digunakan.
Kemudian kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian lanjut masukkan seasoningnya dan jangan lupa untuk testing rasanya. Jika dirasa kurang asin ataupun gurih, bisa ditambahkan. Setelah seasoning dirasa pas, kemudian kita masukkan tahu dan juga tempe yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk menggunakan spatula dan pastikan semua tempe dan juga tahu terendam ke dalam air agar seasoningnya bisa merata. Kemudian kita masukkan 1 saset santan kemasan. Masak sebentar agar santan tidak pecah. Aduk menggunakan spatula agar santan tercampur merata. Setelah 5 menit dimasak, kemudian matikan kompor dan siap kita sajikan. Sajikan sayur lodeh tahu tempe di atas mangkok dan taburi dengan bawang goreng agar makin enak dan juga gurih. Jangan lupa request resepnya and see you on the next video. Hai semua, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat sayur lombok yang sangat pedas, gurih, dan enak. Sayur lombok ini merupakan menu deso yang sederhana dan bikin boros nasi. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Dan untuk bahan bumbunya, di sini saya menggunakan 8 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit, kemudian ada ale petai, kemudian ada lengkuas sekitar 3 cm, 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 3 buah cabai hijau besar dan 2 buah cabai merah besar. Kemudian untuk isian sayur lomboknya, saya menggunakan 1 buah papan tempe yang sudah dipotong dadu dan dicuci bersih, 1/4 cingur atau kulit sapi potong dadu memanjang, dan 1/4 udang yang sudah dikupas kulitnya dan dibuang kotorannya. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, penyedap, dan juga lada secukupnya. Kemudian saya gunakan 1 saset santan kemasan. Langkah pertama, kita iris semua bahannya terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini saya iris seperti pada video ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan chopper maupun blender. Sayur lombok ini merupakan jenis sayur lodeh yang sangat simpel dan juga bumbunya sangat sederhana. Hanya dengan diiris saja bumbunya, kita sudah bisa membuat menu yang sangat enak dan juga bisa bikin boros nasi. Untuk penggunaan cabai bisa menyesuaikan tingkat kepedasan teman-teman. Jika dirasa kurang pedas, bisa ditambahkan jumlah cabai rawit yang digunakan. Panaskan secukupnya minyak, kemudian kita goreng tempe yang sudah kita potong terlebih dahulu, agar bau langu dari tempe tidak terasa. Aduk menggunakan spatula, goreng tempe hingga setengah matang, seperti pada video. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Dalam penggorengan yang sama, kemudian kita tumis terlebih dahulu bumbunya. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan juga layu ya teman-teman. Setelah bumbu harum dan juga layu, kemudian kita masukkan aromatiknya. Masukkan 1 lembar daun salam, ale pete, lengkuas, dan juga 2 lembar daun jeruk.
Tumis kembali bumbu aromatiknya hingga benar-benar layu dan juga tercium wanginya. Setelah bumbu mengeluarkan aroma harum, kemudian masukkan udang terlebih dahulu. Tumis udang sebentar hingga berubah warna. Aduk menggunakan spatula agar udang matangnya merata. Jika warna udang sudah berubah seperti pada video, kemudian lanjut masukkan kulit sapi atau cingur sapi dan tumis sebentar. Kemudian tambahkan secukupnya air. Dalam resep kali ini saya tambahkan sekitar 2 gelas belimbing air ya teman-teman. Jika teman-teman menginginkan kuah yang lebih banyak, bisa ditambahkan jumlah air yang digunakan. Rebus air hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng setengah matang. Selain digoreng terlebih dahulu, tempe juga bisa dikukus ataupun direbus terlebih dahulu ya teman-teman, agar bau langu tidak terasa. Selanjutnya kita masukkan seasoningnya. Di sini saya menggunakan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh lada, dan juga 1,5 sendok teh penyedap. Jangan lupa untuk lakukan tes rasa terlebih dahulu. Setelah seasoning dirasa cukup pas, kemudian tambahkan 1 saset santan kemasan. Rebus sebentar agar santan tidak pecah. Setelah santan direbus sebentar, kemudian matikan kompor dan sayur lombok siap disajikan. Siapkan piring saji dan tuangkan sayur lombok di atasnya. Aroma sayur lombok yang dihasilkan ini sangat wangi sekali ya teman-teman, tentunya sangat menggugah selera untuk makan. Taburi dengan bawang goreng agar sayur lombok semakin terasa gurih dan juga enak. Jangan lupa request resepnya and see you on the next video. Hai semua, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat sayur lodeh dengan isian wortel, kentang, dan juga telur puyuh. Untuk isian tempe bisa digunakan tahu jika teman-teman suka. Dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Dan ini untuk bahan-bahan yang digunakan. Untuk isiannya saya menggunakan 4 buah wortel yang sudah dipotong dadu seperti pada video. Kemudian 1 buah papan tempe yang sudah dipotong kotak seperti pada video. Dan juga 2 buah kentang yang sudah dipotong dadu. Kemudian ada telur puyuh. Di sini saya menggunakan 1/4 kg telur puyuh yang sudah direbus. Untuk bumbunya saya menggunakan cabai merah besar dan cabai hijau besar, 2 lembar daun jeruk. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 13 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, dan juga sedikit lengkuas. Untuk seasoningnya saya menggunakan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh gula, dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Langkah pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian kita goreng tempe yang sudah dipotong dadu.
Untuk penggunaan tempe bisa diganti dengan tahu jika teman-teman suka. Goreng tempe hingga setengah matang agar rasa tempe yang langu tidak terasa. Nah, jika seperti sudah pada video, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggoreng kentang yang sudah dipotong dadu. Goreng kentang juga setengah matang ya teman-teman. Tujuan kentang digoreng setengah matang ini agar nantinya sayur lodeh yang dihasilkan tidak cepat basi. Jika kentang sudah sedikit setengah matang seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Dalam minyak yang sama, kemudian kita goreng wortel terlebih dahulu. Goreng wortel setengah matang seperti kita menggoreng kentang. Jika sudah setengah matang seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya, kemudian kita haluskan bumbu dengan chopper. Untuk bahan aromatiknya kita biarkan saja ya teman-teman. Jika dirasa kurang pedas, bisa ditambahkan jumlah cabai yang digunakan. Teman-teman juga bisa mengeloskan bumbu dengan menggunakan ulekan. Dalam penggorengan sama, kemudian kita tumis bumbu hingga benar-benar matang dengan aroma yang sangat wangi dan juga sudah terlihat layu. Pastikan bumbu yang kita goreng benar-benar tanak ya teman-teman, agar nantinya sayur yang dihasilkan tidak cepat basi. Kemudian masukkan bahan aromatiknya, di sini menggunakan daun salam, daun jeruk, dan juga sedikit lengkuas. Tumis kembali bumbu hingga benar-benar harum dan juga matang. Jika bumbu benar-benar matang, kemudian masukkan sedikit air. Di sini saya menggunakan sekitar 500 ml air. Lanjut kita rebus air hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan seasoningnya. 1,5 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap, 1/2 sendok teh gula, dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Jika seasoning sudah dirasa pas, kemudian masukkan isian sayur lodehnya yang sudah digoreng. Aduk menggunakan spatula dan kita rebus sebentar hingga bumbu benar-benar meresap. Jika sudah mendidih, kemudian kita masukkan 1 saset santan kemasan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga santan benar-benar tercampur merata. Kemudian kita rebus sebentar agar santan tidak pecah.
Jika sudah matang, kemudian kita angkat dan kita sajikan di atas piring mangkok. Kemudian agar rasanya semakin gurih, di sini saya tambahkan taburan bawang putih goreng. Teman-teman juga bisa menggunakan taburan bawang merah goreng. Dan ini siap disajikan. Disajikan dengan nasi hangat tentunya sangat enak. Jangan lupa recook resepnya and see you on the next video. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara pengolahan pepaya muda yang sangat enak menjadi menu deso yang tentunya bisa bikin boros nasi. Ini adalah menu khas Wonogiri atau Gunung Kidul. Menu ini adalah lodeh lombok atau sayur lombok dengan isian pepaya muda, tahu dan juga udang. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Untuk bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan 1 buah pepaya muda yang sudah dikupas dan sudah diberi garam serta dicuci. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan 12 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, beberapa buah cabai merah besar dan juga cabai hijau besar, cabai rawit, ale pete. Kemudian untuk aromatiknya ada daun salam, serai, daun jeruk dan juga lengkuas. Kemudian saya gunakan 1 buah papan tahu yang sudah digoreng setengah matang seperti pada video. Selanjutnya ada udang. Dan saya tambahkan juga udang rebon kering. Ini akan menambah rasa sedap dari sayur lombok yang dihasilkan. Kemudian untuk santan yang digunakan di sini sekitar 650 ml. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, kaldu bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Untuk takarannya menyesuaikan selera teman-teman. Langkah pertama kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan chopper saja. Di sini untuk yang dihaluskan atau di chopper yaitu bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit. Untuk cabai merah besar dan juga cabai hijau besar nanti kita potong-potong saja. Haluskan menggunakan chopper hingga benar-benar halus. Selain menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menghaluskan bumbunya dengan cara diulek ataupun dengan blender. Nah, seperti inilah yang sudah dihaluskan, kemudian ini kita sisihkan. Lanjut kita potong untuk cabai merah besarnya dan juga cabai hijau besar. Ini kita potong tipis serong seperti pada video. Tentunya untuk penggunaan cabai merah besar dan juga cabai hijau besar ini wajib ada ya teman-teman dalam pembuatan sayur lombok. Karena ini akan menambah rasa pedas atau tingkat kepedasan dari sayur lombok yang dihasilkan. Setelah selesai untuk kita preparasi bahannya, kemudian kita panaskan sedikit minyak dan kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan chopper. Tumis bumbu sebentar, kemudian kita masukkan untuk cabai merah dan cabai hijau besar yang sudah diiris serong dan juga beserta aromatiknya. Tumis hingga bumbu benar-benar harum dan juga layu. Dan pastikan semuanya dalam kondisi sudah matang, kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah bumbu layu dan juga harum, kemudian kita masukkan untuk isian udangnya terlebih dahulu. Kemudian tumis udang sebentar hingga berubah warna. Untuk isian udang ini akan menambah rasa gurih dari sayur lombok yang dihasilkan.
Kemudian masukkan udang rebon kering. Udang rebon kering ini juga akan menambah rasa gurih dari sayur lombok yang dihasilkan. Tumis hingga beraroma harum dan juga matang. Jika bumbu dan juga udang rebon serta udang basahnya sudah terlihat matang dan juga beraroma wangi, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan pepaya muda yang sudah dicuci bersih dan sudah diberi garam. Fungsi garam di sini yaitu akan menghilangkan getah yang terkandung di dalam buah pepaya mudanya. Kemudian kita lanjutkan dengan menumis pepaya mudanya hingga benar-benar matang sebelum kita memasukkan kuah santannya. Setelah buah pepaya mudanya terlihat setengah matang seperti pada video, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan 1 buah papan tahu yang sudah digoreng setengah matang. Teman-teman juga bisa menambahkan 1 papan tempe yang sudah digoreng sebagai isian pelengkapnya. Dan langkah yang terakhir, ketika terlihat pepaya mudanya sudah matang, kemudian kita masukkan 650 ml santannya. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Karena kuah santannya terlihat kurang, ini saya tambahkan sekitar 250 ml, sehingga total kuah santan yang digunakan yaitu 900 ml. Selanjutnya kita tambahkan seasoningnya. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh lada bubuk, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Aduk menggunakan spatula dan masak kuah santannya hingga benar-benar matang. Dan pastikan dalam proses memasaknya ini kita aduk terus ya teman-teman, agar nantinya kuah santan tidak pecah. Setelah sayur lombok ini matang, kemudian matikan kompor dan sajikan di wadah bersih. Dan di tahap terakhir ini kita tambahkan taburan bawang goreng. Tentunya akan menambah semakin gurih rasanya serta aromanya semakin wangi. Dan inilah sayur lombok dengan isian buah pepaya muda, tahu, dan juga udang. Tentu rasanya sangat nikmat dan juga pedas. Sayur khas Wonogiri ini sangat cocok sekali disajikan dengan nasi hangat.